ciuman paksa. Morning. Savannah tersentak, baru saja membuka sudah disambut oleh sapaan yang membuat bulu kuduknya merinding. Savannah terheran-heran melihat suaminya tiduran dengan posisi miring menyangga kepala dan menatap ke arahnya. Semakin heran saat melihat suaminya tersenyum. Sejak kapan suaminya yang dingin ini bisa tersenyum? Kamu ngapain, Mas? Menyapa istriku. Menyapa? Dario mengulurkan tangan dan mengusap pipinya, seketika Savannah berjengit menjauh. Kenapa sih? Kenapa menjauh? Mas yang kenapa? Kenapa tiba-tiba berubah gini? Berubah gini gimana? Ya tumben-tumbenan Mas menyapaku, terus tersenyum dan mengusap pipiku lagi. Mas nggak kesurupan setan bucin kan? Savannah meletakkan tangan di dahi suaminya dan membaca doa-doa. Dario berdecak. Apa-apaan sih kamu? Aku nggak kesurupan. Sebentar, Mas. Aku akan berusaha mengeluarkan setan dari tubuh kamu. Savannah masih terus menempelkan tangan di dahi suaminya. Keluarlah kau setan bucin. Jangan merasuki tubuh suamiku. Hana, astaga ah! Dario mencengkram pelan tangan istrinya. Aku nggak serupan. Ya oke, tingkah aku mungkin berbeda dari biasanya, tapi bukan berarti kesurupan. Savannah mengerjap beberapa kali. Terus kenapa kamu bertingkah gini? Dario menghela napas. Semalam aku sudah berpikir. Lo Mas punya otak kok bisa mikir. Sika, aku serius. Savannah berdecih. Ya udah mikir apa? Aku sadar selama ini aku cuek, dingin, dan gak peduli sama kamu. Kemana aja, kok baru sadar sekarang? Aku tahu, kamu kan sibuk mikirin mantan. Aku sibuk kerja. Dan sibuk mikirin mantan. Kekeh Savannah. Kenyataannya memang begitu, Dario selalu bisa meluangkan waktu Zia, mantan istrinya, tapi tidak pernah ada waktu untuk dirinya. Pun saat Savannah membutuhkannya, Dario tak pernah ada. Sedangkan Zia, miss call sekali aja, Dario langsung ke rumahnya. Kenapa sih kamu cemburu sama Zia? Zia masa laluku. Kamu tahu kan, aku deket sama Zia karena dia sakit kanker. Umurnya juga nggak akan lama. Zia sengaja pura-pura selingkuh karena dia sakit dan berharap aku bahagia dengan perempuan lain. Aku hanya ingin menemaninya di detik-detik terakhirnya. Terakhir apanya? Udah 2 tahun nggak mati-mati juga. Savannah, jaga bicara kamu. Kamu tuh dibohongi, Mas. Zia beneran selingkuh, tapi karena selingkuhannya nggak sekaya kamu, dia membuat senario seolah-olah dia sakit untuk mencari perhatian kamu. Dia ingin rujuk sama kamu. Bicara kamu ngelantur sekali. Zia beneran sakit. Ada surat resmi dari dokter. Semua bisa direkayasa, Mas. Tapi tidak dengan nyawa. Zia nggak mungkin berbohong dia ingin mati. Kamu nggak tahu aja jalan pikirin Zia sebenarnya. Memangnya kamu tahu apa? Kamu baru 6 bulan mengenal Zia. Aku mengenalnya dari kecil. Aku tahu dia seperti apa. Aku yakin dia nggak mungkin berbohong. Lelah. Savannah memilih diam. Sorot matanya yang berapi-api mulai meredup. Rasanya capek menjelaskan kenyataan pada seseorang yang hati dan pikirannya sudah dipengaruhi. Benar juga Savannah baru mengenal Zia selama 6 bulan. Tapi dia tidak sebodoh Dario yang mau-mau saja dibohongi. Savannah juga sudah menunjukkan beberapa bukti, tapi Dario tak pernah percaya. Sampai akhirnya Savannah berpikir, Dario bukannya tak percaya, tapi tak ingin percaya. Dario masih mencintai Zia dan menggunakan kesempatan ini untuk terus dekat dengan mantan istrinya itu. Savannah, aku. Terserah, Mas. Aku nggak peduli. Lagian kita kan mau cerai. Terserah kamu mau peduli sama Zia atau wanita manapun. Savannah duduk, ingin turun dari ranjang, tapi Dario menarik tangannya hingga dia tertidur lagi di ranjang dengan posisi masuk dalam pelukannya. Dario menimpakan kaki di kaki istrinya agar tak kabur, tangan kirinya sebagai bantal Savannah, sedangkan tangan kanannya melingkar di pinggangnya. Mas, apa-apaan kamu?
Aku sesak. Aku nggak mau cerai. Terserah, tapi keputusanku sudah bulat. Gak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam pernikahan kita. Ada. Azam dan Azura sayang banget sama kamu. Gak usah jadiin mereka sebagai alasan. Tapi kamu sayang juga kan sama mereka? Enggak. Bohong. Aku nggak sayang Azam, aku nggak sayang Azura, aku juga nggak sayang kamu. Kedua-duanya bohong. Aku tahu kamu sayang aku. Kepedean kamu, Mas. Dario mengendurkan pelukannya dan menatap tepat di bola mata istrinya, pun dengan Savannah yang langsung berhenti berontak. Seolah terhipnotis, matanya tak bisa teralih dari mata elang suaminya. Awas saja, jangan berani-berani menciumku. Cup. Mata Savannah melotot. Mas kamu. Cup. Sekarang Savannah melotot sambil ternganga. Savannah tidak bisa membayangkan ekspresinya seperti apa sekarang. Bangun tidur, wajah kusut, rambut acak-acakan, mata melotot, mulut menganga. Pasti jelek sekali. Mungkin juga napasnya bau jigong, tapi Dario sama sekali tak peduli dan terlihat masih ingin menciumnya lagi. Mau cium lagi? Enggak. Enggak nolakan maksudnya. Enggak mau ih. Dario tertawa kecil. Lalu perlahan tawanya menghilang dan wajahnya berubah serius. Secara otomatis, Savannah juga ikut serius. Dia pun sudah berhenti berontak. Sejak tadi tubuh mungilnya masih ada dalam rangkulan suaminya. Jadi seperti ini rasanya dipeluk suami sendiri. Setelah 2 tahun, akhirnya Savannah bisa merasakannya. Meskipun dia ingin bercerai, hatinya belum rela sepenuhnya untuk berpisah. Detak jantungnya yang menggila dalam pelukan suaminya tidak bisa dibohongi. Savannah ingin terus bertahan, tapi Savannah tak kuat harus tekanan batin setiap hari. Seandainya Savannah tidak mencintai Dario, saat melihat Dario bersama Zia, hatinya tak akan sesakit ini. Dan Savannah tak akan meminta cerai, karena meskipun Dario tidak pernah menyentuhnya, Dario memberikan banyak uang dan tidak pernah memaksanya ini itu. Sekali aja. Beri aku kesempatan sekali. Udahlah, Mas. Aku udah capek. Sekali ini aja, please. Savannah diam sesaat. Enggak, Mas. Keputusanku sudah bulat. Aku benar-benar udah nggak kuat. Savannah menyingkirkan tangan Dario yang memeluk pinggangnya, tapi Dario enggan melepas pelukannya. Mas, aku mau ke kamar mandi. Sebentar. Aku udah kebelet ini. Mau aku pipis di kasur. Dario langsung melepas pelukannya. Sika, udah aku tahan-tahan dari tadi. Savannah melengos dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Seperti biasa setelah bangun, Savannah langsung menyiapkan sarapan. Bagaimanapun sekarang Savannah masih menjadi istri Dario. Savannah harus tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Namun begitu dia sampai di dapur, darahnya langsung mendidih melihat Zia sedang memasak. Gak punya rumah ya? Pagi-pagi udah di rumah orang. Sinis Savannah. Ini rumahku. Ucap Zia dengan penuh percaya diri. Jangan lupa, Savannah, sebelum kamu tinggal di sini, aku sudah 5 tahun tinggal di sini. Dan sekarang aku kembali, sudah saatnya kamu pergi. Dan kamu jangan lupa, aku yang menemani Dario dari bawah. Dia sukses juga karena aku. Kamu gak ada apa-apanya, kamu gak akan mampu bersaing denganku. Lebih baik cerai saja dengan Mas Dario. Oke. Zia mengernyitkan alis. Oke. Kenapa? Kaget ya aku gak marah atau nyindir-nyindir kamu? Udah Miles. Terserah kamu mau di rumah ini. Mau masak, mau tidur, atau mau salto jungkir balik juga terserah. Zia terdiam sesaat. Dia masih terkejut Savannah tiba-tiba berubah cuek. Biasanya saat Zia datang ke rumah, ada saja tingkah Savannah untuk mengusirnya. Savannah pernah menumpahkan makanan ke bajunya, pernah menyindirnya dengan kata-kata pedas, bahkan pernah menjambaknya. Tapi sekarang Savannah hanya cuek. Gak usah kaget gitu.
biasa aja mukanya. Savannah mengambil apel dan menggigitnya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Kamu pasti merencanakan sesuatu kan? Savannah tertawa. Sini deh sini, aku kasih tahu rencanaku. Aku berencana mau bunuh kamu. Jijik aja lihat pelakor. Pelakor tuh sampah dan pantas disingkirkan. Tapi nggak jadi, toh kamu juga lagi sakit, bentar lagi juga mati kan? Jaga bicara kamu. Aku nggak akan mati, tidak secepat ini. Penyakitku pasti segera sembuh. Jangan main-main deh sama penyakit. Kena kanker beneran, nangis darah kamu. Sia mengepalkan tangan, dia selangkah maju, ingin menampar mulut kurang ajar Savannah, tapi tertahan melihat Dario berjalan ke arahnya. Kenapa sih? Hicks, kenapa kamu jahat banget sama aku? Savannah, kamu bahkan mendoakan aku cepat mati. Aku di sini berjuang mati-matian untuk kesembuhanku, tapi kamu justru... Zia, kenapa? Mas Dario. Zia memeluk Dario dengan air mata berderai. Aku nggak tahu apa salahku sama istri kamu. Berulang kali aku bilang, aku nggak ada niat jadi pelakor. Aku hanya ingin menghabiskan sisa waktuku bersama Azura dan Azam. Tapi Savannah terus menuduhku pelakor. Dia bahkan menyumpahiku cepat mati. Hicks. Dario menatap tajam Savannah. Sementara Savannah memutar bola mata malas sambil terus menggigit apelnya dengan santai. Dulu Savannah akan menjelaskan ini itu, tapi sekarang Savannah bodoh amat. Mau Dario marah, membentaknya atau apapun itu, Savannah tidak peduli. Zia, yang kenceng dong nangisnya. Akting kamu kurang bagus deh. Belajar lagi sana. Savannah cukup. Bentak Dario. Savannah selalu seperti itu, Mas. Padahal aku ingin berteman dengannya. Aku tulus dan gak ada niat merebut kamu. Aku sudah melupakan masa lalu kita dan menganggap kamu sebagai abangku. Ya, aku percaya. Dario mengusap rambut Zia dengan lembut. Udah jangan nangis ya. Savannah menghembuskan napas kasar. Serah deh, aku mau ke kamar. Have fun ya. Savannah tersenyum, berbalik badan, dan seketika itu matanya menetes. Sekuat apapun dia, melihat suaminya membelah perempuan lain di depannya, hatinya tak akan sanggup. Savannah tidak sekuat itu. Savannah bisa menahan luka fisik, tapi jika hatinya yang sudah tersakiti, Savannah tidak akan bisa menahan air matanya. Jangan sedih, Mami. Morning, Mama, Daddy, Mami. Sapa Azura. Morning, sayang. Sapa balik Zia sambil mengusap rambut putrinya. Sini duduk samping Mama. Seperti biasa setelah 6 bulan kembalinya Zia, Azura selalu nempel padanya. Savannah yang menemani bocah kecil itu sejak umurnya 5 tahun, sekarang seolah tak ada artinya. Azura yang dulu selalu merengak padanya, sekarang begitu cuek. Saat butuh apa-apa yang dia pasti mencari Zia. Tidak bisa dipungkiri, hati Savannah sakit, bahkan rasa sakitnya lebih sakit daripada saat Dario mencuekinya. Morning, Mami. Sapa Azam pada Savannah. Untung saja masih ada Azam yang perhatian padanya. Azam bahkan cuek dengan Zia dan lebih dekat dengannya. Morning, Azam. Tanpa diminta pun Azam duduk di samping Savannah. Sementara Dario duduk di ujung meja, di sebelah kanan meja ada Savannah dan Azam dan di sebelah kanan ada Zia dan Azura. Sini, Mas, aku ambilin nasinya. Sia menyeduk nasi goreng dan meletakkan di piring. Aku yang masakin ini, nasi goreng campur telur kesukaan kamu. Sia meletakkan piring di depan Dario. Dario melirik Savannah yang sejak tadi diam. Savannah juga ikut makan nasi goreng buatan Zia, padahal biasanya Savannah tidak pernah mau menyentuh makanan buatan Zia. Biasanya juga Savannah akan berebutan dengan Zia menarik perhatiannya, tapi sekarang Savannah hanya diam. Diamnya Savannah sungguh membuat hati Dario tak enak. Mama, Azura mau diambilin juga.
pinta Azura. Ya, sayang, sebentar. Zia mengambilkan nasi goreng dan meletakkan di depan putrinya. Makasih Mama. Sama-sama sayangku. Zia tersenyum sambil mengusap rambut putrinya. Azam sayang, mau Mama ambilin nasi goreng juga? Azam menggeleng, lalu menatap Savannah yang duduk di sampingnya. Mami, Azam mau diambilin nasi goreng. Gerakan tangan Savannah yang ingin menyuapkan nasi goreng ke mulutnya tertahan. Mami! Azam memegang lengannya. Azam mau diambilin Mami. Entah mengapa Savannah ingin menangis. Hatinya pedih sekali mendengar nada manja Azam. Selama ini hanya Azam yang peduli padanya. Di saat semua orang mengabaikannya, hanya Azam yang perhatian. Azam juga yang membuatnya bertahan selama 6 bulan ini. Azam harus terbiasa tanpanya. Sayang? Savannah mengusap rambut Azam. Azam diambilin Mama Zia aja ya? Azam hanya diam dan menatapnya dengan sorot mata terluka. Ya Tuhan, Savannah ingin sekali memeluknya. Tapi Savannah harus mulai membiasakan diri menjauh dari Azam. Zia, tolong ambilin buat Azam. Senyum Zia mengembang. Dia senang sekali akhirnya Savannah mengalah. Azam, sayang, sebentar ya, Mama ambilin. Setelah meletakkan nasi ke dalam piring, Zia berdiri dan menghampiri meja Azam. Ini, sayang, selamat makan ya. Zia mengusap rambut putranya sambil tersenyum manis. Aku nggak mau. Prang. Azam melempar sepiring nasi goreng ke lantai hingga pecah. Serpihan beling mengenai kaki Zia. Air GG. Zia memekik. Zia? Dario dengan cepat menghampiri Zia. Mami. Azura juga ikut khawatir. Sakit, Mas. Dario berlutut di depan Zia dan mengecek kakinya yang ternyata berdarah. Kasihan Mami. Azura yang tak tega melihat kaki mamanya berdarah pun menangis. Gak apa-apa, sayang. Mama gak apa-apa, jangan nangis. Zia menenangkan putrinya. Kemarahan Dario tersulut, dia berdiri, mendekati Azam dan menatap tajam pada putranya. Apa-apaan kamu? Hah? Papa nggak pernah mengajari kamu jadi kasar kayak gini. Lihat kan sekarang akibatnya. Mama kamu terluka. Azam turun dari kursi dan menatap tajam balik papanya. Azam nggak suka sama perempuan itu. Azam nggak suka perempuan itu ada di rumah ini. Azam, kamu. Kalimat Dario tertahan saat tiba-tiba Savannah berdiri di depannya, menghalangi pandangannya dari Azam. Sorot mata Savannah menajam, namun juga terlihat rapuh dalam waktu bersamaan. Matanya memerah marah, tapi juga berkaca-kaca seolah menahan tangis. Mata itu menggambarkan betapa terlukanya Savannah sekarang. Savannah! Lirihnya dengan suara tercekat ditenggukan. Jangan membentak Azam seperti itu, Mas. Jangan. Aku nggak bermaksud bentak. Aku. Kamu urus saja Zia, biar aku yang mengantar Azam ke sekolah. Savannah tunggu. Savannah menggendong paksa Azam, mengambil tasnya dan membawanya pergi dari ruang makan. Azam melingkarkan tangan mungilnya di leher Savannah dan menyandarkan kepalanya di sisi kepala mamanya. Air mata Savannah yang ia tahan sejak tadi, mengalir juga. Dia mencium pipi Azam dan mempercepat jalannya menuju ke mobil. Dario mengejar sampai ke halaman depan, tapi sayangnya mobil istri dan putranya sudah keluar halaman. Mas Dario! Panggil Zia. Dario mengepalkan tangan. Tak tergambarkan bagaimana perasaannya sekarang. Marah, sedih, benci, kesal, jengkel. Semua bercampur satu sampai Dario bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, Savannah melajukan mobil dengan konsentrasi penuh.
Jangan sampai kesedihan hatinya membuatnya tak fokus menyetir. Sayang? Iya, Mami. Soal Dedi yang bentak Azam tadi, Azam jangan marah ya. Dedi sedang marah dan emosinya nggak terkontrol. Dedi nggak bermaksud bentak Azam. Azam marah Dedi bentak Azam, tapi Azam lebih marah Mami cuekin Azam. Mami nggak cuekin Azam. Tadi di ruang makan, Mami nggak mau ambilin Azam nasi goreng. Kan udah ada Mama Zia. Aku nggak suka perempuan itu. Jangan begitu, sayang. Savana mengusap rambut putranya. Saat dia ingin menarik tangan, Azam tiba-tiba menggenggam tangannya dan meletakkan di pangkuannya. Azam sayang sama Mami. Cuma Mami ibunya Azam. Lirih Azam sedih sambil mengeratkan genggaman tangannya. Tapi Mami bukan ibu kandung Azam. Terus kenapa? Kenapa kalau Mami bukan ibu kandung Azam? Mami nggak mau perhatian sama Azam lagi. Mami mau ninggalin Azam? Iya? Enggak, sayang. Bukan begitu. Azam menunduk dan Savana merasakan punggung tangannya basah oleh sesuatu. Saat dia menoleh, hatinya mencelos melihat putranya menangis. Jangan tinggalin Azam, Mami. Azam sayang Mami. Savana menepikan mobil, lalu menarik putranya dalam pelukannya. Momu juga sayang, Azam. Tangis Savana pecah. Namun ia tahan agar suara tangisnya tak terdengar. Dia tidak ingin putranya bersedih mendengar suara tangisnya. Sementara Azam menangis semakin keras. Bilang Mami gak akan ninggalin Azam. Savana hanya diam. Karena kenyataannya Savana akan bercerai dan sudah pasti meninggalkan Azam. Savana tidak ingin berjanji untuk sesuatu yang tidak bisa ia tepati. Mami Hicks bilang Mami gak akan pergi. Azam gak mau Mami pergi. Azam terus merengek dan tangisnya semakin kencang. Cukup lama mereka menangis, lalu perlahan tangis mereka mereda. Udah ya, jangan nangis terus. Lihat nih mata Azam jadi bengkak. Savana tersenyum dan mengusap pipi putranya. Mami juga jangan nangis terus. Kalau Mami nangis, nanti Azam ikut sedih. Azam mengusap pipi Savana. Sweet banget sih anaknya Mami. Savana mencium pipi putranya, lalu melajukan mobil menuju ke sekolah. Tepat dia memarkirkan mobil, tak lama di belakangnya ada mobil Dario. Savana pun turun dari mobil, begitu juga Azam. Dario bersama Zia dan Azura menghampiri mereka. Azam kenapa tinggalin Azura sih? Azura menatap kesal saudara kembarnya. Gara-gara Azura juga kaki Mami terluka. Lihat nih kaki Mami diplaster. Azam memperhatikan kaki Zia. Lalu tiba-tiba Azam melepas tasnya dan mengambil plester yang selalu dia bawa. Sayang gak usah repot-repot, kaki Mama udah diplester kok. Larang Zia, tapi dia merasa terharu dengan perhatian putranya. Namun di luar dugaan Azam justru berjongkok di depan Savana. Sayang kenapa? Savana agak membungkukkan badan. Kaki Mami juga luka. Savana memperhatikan luka di dekat mata kakinya. Jika bukan diingatkan oleh putranya, Savana tidak akan menyadari lukanya. Gak apa-apa, sayang, sini Mami aja. Azam aja Mami. Azam tetap memaksa. Selesai menempelkan plester, bocah laki-laki itu berdiri dan tersenyum. Savana pun membalas senyuman itu dan mengacak rambut putranya dengan gemas. Sementara Zia memutar bola mata malas. Entah bagaimana Azam dan Savana bisa sedekat itu. Zia sering mempengaruhi Azam agar membenci Savana, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Berbeda dengan Azura yang gampang dia bodohi. Ya udah sana masuk ke kelas. Iya, Mami. Azam mencium tangannya dan langsung masuk ke halaman sekolah. Dario tersinggung Azam mengabaikannya seperti ini, bahkan anak nakal itu tidak mencium tangannya. Dario baru saja ingin memanggil, tapi Savana lebih dulu memanggilnya. Azam tunggu. Azam berbalik badan.
Kenapa, Mami? Kamu belum cium tangan Dedi sama Mama. Kamu juga jangan tinggalin adik kamu di Peng. Azura mendongak dan menatap Savannah dari samping. Azura tidak menyangka mama tirinya begitu perhatian. Ayo sini. Panggil Savannah lagi. Dengan langkah ogah-ogahan Azam menghampiri mereka lagi. Ayo cium tangan Dedi sama Mama. Azam pun mencium punggung tangan Dario dan Zia. Setelah itu Azam langsung memeluk Savannah. Savannah tersenyum. Kok malah peluk Mami, sana masuk ke kelas. Menegangkan. Kok malah peluk Mami, sana masuk ke kelas. Nanti jemput Azam ya Mami. Siap, sayang. Azam pun melepas pelukannya. Azura ayo masuk sama abang. Azam tangan adiknya digandeng. Azura masih diam di tempat dengan tangan masih digenggam Zia. Azura takut dekat-dekat dengan Azam. Setelah kedatangan Zia hubungan mereka tak sedekat dulu. Mereka sering bertengkar. Azam sering memarahinya karena Azura lebih suka bermain bersama Zia daripada Savannah. Azam, pinta Savannah. Azam menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Azura. Ayo ke kelas. Senyum Azura mengembang. Ayo. Dengan ceria Azura masuk ke dalam kelas. Sampai kedua anak manis itu masuk ke dalam kelas, Dario, Zia, dan Savannah masih ada di sana. Mas Dario mau ke kantor kan? Aku ikut ya, sekalian mau ke kantor Papa. Gedung Papa sama gedung Mas Dario kan deket? Pinta Zia dengan suara manja. Dario tak langsung menjawab, tapi dia melirik Savannah. Dan responnya, Savannah tidak menjawab apa-apa dan langsung masuk ke dalam mobil. Savannah, ayo, Mas, kamu kan mau ke kantor. Zia menariknya paksa masuk ke dalam mobil. Savannah meninggalkan halaman sekolah lebih dulu. Saat sudah agak jauh, Savannah melihat melalui spion mobil suaminya juga meninggalkan halaman sekolah. Gak apa-apa, Savannah. Gak apa-apa. Savannah mengelus dadanya sendiri. Harus ikhlas, mungkin Mas Dario bukan jodoh kamu. Sembari mengelus Savannah terus mengucapkan kata-kata semangat untuk dirinya sendiri. Jika bukan dirinya sendiri yang menguatkan siapa lagi. Sejak kecil Savannah tinggal di panti asuhan. Dia tidak tahu siapa ayahnya, tidak tahu pula siapa ibunya. Savannah hidup mandiri kecil. Dia harus memperjuangkan kebahagiaan dirinya sendiri. Savannah tidak ingin menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Salah satu alasan kenapa Savannah ingin menjadi istri Dario, Savannah ingin memberikan kasih sayang seorang ibu pada anak-anak Dario. Savannah tahu bagaimana rasa sakitnya nggak punya ibu. Namun kenyataannya semua jadi rumit setelah kedatangan Zia. Ya sudah jika Zia ingin rujuk kembali dengan Dario. Toh juga Zia ibu kandung Azam dan Azura, mereka tidak akan kekurangan kasih sayang. Savannah tidak perlu merasa sedih. Begitu sampai di rumah, Savannah langsung duduk di sofa ruang tengah. Aktivitasnya nggak berat, tapi entah mengapa rasanya dia begitu lelah. Batinnya terkuras dan berefek pada tubuhnya. Rasanya Savannah ingin cepat bercerai dan terbebas. Pernikahan ini seperti penjara untuknya, membuatnya sesak napas dan nyaris gila. Setengah jam duduk-duduk saja, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Savannah mengernyit, siapa yang datang? Dan ternyata suaminya. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya Savannah sambil membenarkan posisi duduk. Dario tidak mengatakan apapun dan duduk di sampingnya. Sia mana? Tumben kamu gak sama dia? Haus. Ucap Dario. Aku tanya apa, kamu jawab apa? Aku bilang aku haus. Ya terus? Ambilin. Gak mau. Savannah melengos. Kamu masih saja di istriku. Mau durhaka kamu nolak keinginan suami? Bawa-bawa durhaka. Durhaka mana sama kamu yang cuekin aku dan malah peduli sama perempuan lain? Dario berdecak. Bisa tolong ambilin air dulu? Savannah mendengkus,
Mau tidak mau dan karena malas berdebat, Savannah pun bergegas ke dapur dan mengambilkan air dingin untuk suaminya. Dapur dan ruang makan sudah bersih, Art yang membersihkannya. Selesai menuangkan air, Savannah pun kembali ke ruang tamu. Ini. Savannah menyodorkan pada suaminya. Namun bukannya menerima gelas, Dario justru menarik pergelangan Savannah hingga Savannah terduduk di pangkuannya. Air dalam gelas seketika muncrat membasahi wajah, leher dan sebagian dada Savannah. Mas, jadi basah nih. Kesal Savannah sambil mengusap wajahnya. Aku haus, kamu malah menumpahkan airku. Kan salah kamu sendiri. Aku juga basah, lihat nih. Savannah menunjuk ke wajah dan lehernya. Masih ada sisa-sisa airnya. Savannah tersentak saat tiba-tiba Dario menempelkan bibir ke lehernya. Bukan hanya bibir, entah hanya perasaannya saja atau Dario memang menjilat lehernya. Masih! Savannah mendorong Dario dan langsung berdiri. Dario tersenyum miring, menyandarkan punggung di sofa dan menatap istrinya dengan santai. Sementara Savannah melotot marah seolah ingin menelannya hidup-hidup. Apa-apaan kamu? Hah! Kesal Savannah. Aku haus. Ya minum. Tadi aku minum. Ya, bukan air di leherku. Di kulkas kan masih banyak air. Savannah jadi salah tingkah sendiri. Suaminya ini benar-benar kurang ajar. Apa-apaan itu tadi? Savannah tidak menyangka Dario akan senekat itu mencium lehernya. Udahlah, Mas. Aku nggak tahan lagi. Savannah berbalik badan dan berjalan cepat menuju tangga. Nggak tahan apa? Kenapa ke kamar? Dario terkekeh dan mengikuti istrinya ke kamar. Dia mengendurkan dasi dan melepaskan 2 kancing kemejanya. Sebenarnya aku lebih suka malam hari, tapi kalau kamu mau sekarang. Ya sudah, aku nggak nolak. Saat sampai di depan pintu, Savannah menghentikan langkah. Begitu berbalik badan, dia terkejut tiba-tiba suaminya sudah ada di depannya dengan seringai nakalnya. Sejak kapan kamu jadi mesum gini, ha? Sejak sekarang. Ucap Dario dengan santainya. Lalu kenapa 2 tahun ini kamu nggak mau menyentuhku? Karena nggak ingin aja. Oh gitu ya, kalau gitu aku juga nggak mau kamu sentuh. Sana make love sama mantan istri kamu. Nanti aku beneran gitu sama dia, kamu nangis. Nggak kan? Lagian aku mau cerai sama kamu. Savannah membuka pintu kamar, lalu membuka laci dan mengambil berkas-berkas yang dia perlukan untuk ke pengadilan agama. Kamu lihat ini? Aku sudah menyiapkan semuanya dan aku akan membawa berkas ini ke pengadilan agar gugatan ceraiku dikabulkan. Seketika itu ekspresi Dario berubah serius. Kapan kamu mengumpulkan ini? Dario ingin mengambil map tebal itu, namun Savannah segera menyembunyikan di belakang tubuh. 6 bulan ini sejak kedatangan wanita, aku sudah punya firasat, pernikahan kita yang bagaikan perahu yang hanya cukup untuk 2 orang, lalu ada orang ketiga yang mau numpang, maka salah satu harus loncat. Aku yang akan pergi. Kamu bisa mengarungi samudera dengan perempuan pilihan kamu itu. Savannah mendorong dada suaminya, lalu keluar dari kamar. Savannah, tunggu. Dario berlari mengejar istrinya. Savannah mengabaikan panggilan suaminya dan berjalan lebih kencang. Namun dengan langkah cepat, Dario berhasil meraih pergelangan tangan Savannah. Lepasin! Aku nggak akan lepasin kamu. Siapapun yang masuk dalam hidupku, aku tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Savannah berusaha melepas cengkeraman, tapi Dario justru menguatkan genggamannya sampai pergelangan tangannya terasa sakit. Kenapa kamu egois banget, Mas? Kamu tidak mau membiarkanku pergi, tapi kamu menyiksaku seperti terus. Kapan aku menyiksamu? Apa aku pernah memukulmu? Apa menurut Mas, dengan Mas bermesraan dengan wanita lain itu nggak nyiksa batinku? Wanita lain mana yang kamu maksud? Zia? Aku hanya menganggapnya adik. Aku udah nggak cinta sama dia, Savannah. Nggak cinta,
Tapi rasa peduli kamu sama dia melebihi rasa peduli kamu sama istri kamu sendiri. Bahkan kamu dengan teganya membentak Azam demi wanita itu. Aku membentak Azam untuk mendidik dia. Tapi bisa dengan cara halus kan, Mas? Aku tahu bagaimana cara mendidik anakku. Ya udah, didik saja Azura dan Azam bersama Zia. Zia ibu kandung mereka, mereka pasti akan tumbuh lebih baik bersama ayah dan ibu kandungnya. Savannah menarik kuat tangannya hingga cengkeraman Dario terlepas. Namun baru selangkah Savannah pergi, Dario berhasil menahan tangannya. Lepasin, Mas. Nggak akan. Dario merebut paksa map itu. Mas balikin. Menulikan telinga, Dario menuju ke dapur, mengambil korek api dan berjalan ke belakang rumah. Mas kamu mau ngapain? Mas balikin. Savannah mengejar suaminya. Namun terlambat. Dario sudah melempar mapnya ke tong besi dan membakar dengan korek api. Jangan. Savannah memaksa mengambil map itu. Savannah. Dario segera menarik istrinya menjauh, tapi naasnya tangan Savannah sudah terbakar. Pilihan sulit. Jangan. Savannah memaksa mengambil map itu. Savannah. Dario segera menarik istrinya menjauh, tapi naasnya tangan Savannah sudah terbakar. Apa-apaan kamu? Sudah tahu itu api, tapi kamu masih maksa mau ambil. Savannah tak menghiraukan suaminya dan tetap ingin mengambil sisa-sisa kertas yang belum terbakar. Air matanya terus mengalir, tak tergambarkan betapa sedihnya Savannah sekarang. Berbulan-bulan dia mengumpulkan semua bukti itu, tapi suaminya dengan mudahnya membakar. Berhenti, Savannah! Kamu yang berhenti, Mas. Savannah berteriak dan mendorong dada suaminya menjauh. Kamu keterlaluan! Aku sudah mengumpulkan bukti itu berbulan-bulan, lalu semudah itu kamu membakarnya. Sudah aku bilang kan, aku nggak mau cerai. Dario menaikkan nada bicara. Tapi aku mau cerai. Savannah nggak mau kalah dan balik berteriak. Aku ngomong baik-baik, kenapa kamu membentakku? Kamu membentakku duluan. Jangan pikir aku nggak bisa marah ya, Mas. Ini baru setengah. Kalau aku benar-benar marah, aku bakar kamu dan seisi rumah kamu. Dario benar-benar tak menyangka istrinya yang lemah lembut ternyata bisa marah juga. Dario pernah dengar, marahnya orang pendiam itu menakutkan. Dan benar saja, Dario sampai speechless dan gak tahu harus apa untuk meredam kemarahan istrinya. Minggir, aku mau ambil berkasku. Savannah mendorong suaminya, tapi Dario lagi-lagi menahannya. Tangan kamu luka, Savannah. Aku gak peduli. Aku sudah terlalu banyak terluka. Luka ini gak sebanding dengan luka yang kamu berikan. Savannah berkaca-kaca sambil terus mendorong suaminya, tatapan matanya nanar tertuju pada berkas-berkasnya yang sudah benar-benar habis menjadi arang. Hancur, hatinya benar-benar hancur. Sekarang Savannah harus mulai dari awal dan mengumpulkan semua bukti lagi agar pengadilan mengabulkan gugutan cerainya. Minggir, Mas. Enggak. Mas, arg. Savannah terkejut saat tiba-tiba Dario menggendongnya di bahu seperti menggendong beras. Kedua tangannya memegang paha belakang dan betisnya. Nakal sekali kamu. Dengan kurang ajarnya, Dario menepuk pantatnya. Bukan tepukan pelan, tapi cukup kencang sampai Savannah merasa sedikit sakit. Jangan pegang-pegang dan turunin aku! Savannah berontak dan terus memukul-mukul punggung suaminya. Dario tak mendengarkan teriakan istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Para pembantu yang melihat itu, seketika menundukkan kepala dan bergegas menyingkir. Sebenarnya mereka penasaran apa yang terjadi, tak pernah mereka melihat momen tuan dan nyonya mereka gendong-gendongan begitu. Tapi mereka tahu diri, sebagai pembantu, nggak seharusnya mereka ikut campur urusan majikan. Mas Dario turunin, bayi TOLONGINAKU. Bibi pura-pura tak mendengar dan langus pergi.
Bibi kok malah pergi sih? Awas Bi, aku PRCAT ya. Dario tertawa mendengar suara heboh istrinya yang mengancam para pembantu. Tapi sayangnya para pembantu tidak ada yang mendengar. Tentu saja, Dario yang memperkerjakan mereka dan menggaji mereka. Sudah seharusnya mereka hanya mendengarnya. Apa kamu? Kenapa kamu ketawa? Turunin aku, gak usah ketawa-tawa. Teriak aja sampai pita suara kamu putus. Gak ada yang dengar. Kurang ajar ya kamu. Turunin aku. Perut aku sakit kena bau kamu. Beg. Savannah memekik saat tiba-tiba Dario melemparnya ke sofa. Untung sofanya empuk, jadi punggungnya tak sakit. Savannah baru saja ingin bangun, tapi Dario tiba-tiba berada di atas. Mau apa kamu? Savannah mendorong dada suaminya menjauh, tapi Dario tak goyah dan tetap pada posisinya menindih tubuh Savannah. Dengan tubuh mungil dan tenaga yang sudah terkuras sebab marah-marah, Savannah tidak akan mampu melawan tenaga suaminya. Aku baru tahu kamu bisa marah-marah. Masih banyak hal yang belum kamu tahu tentangku. Apalagi? Aku ingin tahu. Sudah terlambat. Aku juga nggak mau repot-repot menunjukkan itu dan membuat kamu terpesona. Aku sudah bilang kan, aku nggak peduli sama kamu dan hidup kamu lagi. Aku akan mencari tahu sendiri. Dario menunduk dan mencium bibir istrinya. Hanya sekilas, lalu menarik lagi. Savannah membulatkan mata marah. Kamu benar-benar kurang ajar. Aku bukan perempuan murahan yang bisa kamu cium-cium sembarangan. Tapi kamu istriku. Istri yang terabaikan iya kan? Ya itu dulu, tapi sekarang aku akan lebih perhatian sama kamu. Hanya orang bodoh yang percaya dengan mulut manis kamu, Mas. Aku udah benar-benar muak sama kamu dan selingkuhan kamu itu. Selingkuh apa sih? Dia lagi? Berapa kali aku bilang, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya Tuhan, Savannah. Aku benar-benar nggak selingkuh. Nggak percaya. Savannah mendorong dada suaminya dengan kedua tangan, namun tanpa sengaja mengenai tangannya yang terluka. Au! Savannah memekik pelan. Dario segera turun dari atas tubuh istrinya dan membantunya duduk. Awalnya tadi Dario membawa istrinya ke ruang tengah ingin mengobati lukanya. Tapi tiba-tiba saja Dario punya ide menindih tubuh Savannah dan tanpa dia sadari dia nyaman berlama-lama di atas tubuh istrinya. Tunggu di sini jangan kemana-mana. Dario pergi dapur untuk mengambil air es, lalu sekalian mengambil kotak P3K yang ada di etalase tak jauh dari dapur. Bergegas sambil berlari kecil, Dario menuju ke ruang tengah, tapi baru juga ditinggal 5 menit, udah nggak ada. Dario mendengkus kesal. Awas saja kalau berani kabur. Savannah! Teriak Dario menggelegar. Apa sih teriak-teriak? Aku di sini mau ke kamar. Dario mendongak, menatap lantai 2. Aku menyuruh kamu tunggu di sini. Aku mau pipis. Di dekat sini kan ada toilet. Ya terserah aku dong. Dario berdecak jengkel. Meski begitu kakinya tetap melangkah menaiki tangga menuju ke kamar. Di sana Savannah sedang duduk di tepi kasur sambil meniup tangannya yang agak melepuh. Dario heran, luka bakar itu pasti sangat sakit. Tapi Savannah sama sekali tak berteriak atau menangis. Pun saat kakinya terkena pecahan beling tadi pagi, Savannah tidak bereaksi apa-apa, berbeda dengan Zia yang dikit-dikit mengeluh dan menangis. Dia perempuan yang hebat. Ah, sejak dulu Savannah memang hebat. Dia sangat cerdas, disiplin dan perfect, karena itu Dario memilihnya menjadi sekretarisnya. Mas sini es batunya, malah bengong. Dario mengerjap, menghampiri dan duduk di sampingnya. Sini, aku aja. Dario meraih tangan istrinya dan menempelkan es batu ke punggung tangannya. Sakit nggak? Luka gini sih nggak ada apa-apanya dibandingkan luka yang kamu berikan. Jawab Savannah acuh tak acuh. Dario sebenarnya agak bingung kenapa Savannah merasa sakit hati. Menurutnya kebebasan itu segalanya. Dario akan sangat bahagia jika diberi kebebasan melakukan apapun,
Nggak dikekang atau larang ini itu, tapi Savannah justru marah dan sedih. Secara nggak langsung kan Savannah ingin dikekang. Bukannya dikekang itu nggak enak ya? Kok aneh sih? Selain itu, Dario juga sudah memberi banyak uang. Dario bahkan memberi Savannah black card, tapi Savannah terlihat tak peduli. Selama 2 tahun menikah ini, Savannah nggak pernah membeli barang mahal. Berbeda dengan Zia yang suka membeli barang-barang mewah. Dario sampai bingung sendiri dan gak mengerti jalan pikiran perempuan. Mana salepnya? Dario mengambil salep di kotak P3K, tapi Savannah ingin merebutnya. Aku aja. Aku bisa sendiri, tangan aku yang satunya gak kenapa-napa. Bisa diem gak? Gak bisa. Dario mendongak, menatap tajam gadis nakal ini, tapi seolah tak mau kalah Savannah menatap tajam balik padanya. Apa? Kamu pikir aku takut kamu tatap kayak gitu? Enggak, aku nggak takut. Dario memiringkan kepala sembari berdesis bingung. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Tanya Dario. Apanya yang berubah? Dulu kamu nggak pernah protes dan selalu nurut, kamu bahkan kelihatan takut sama aku. Heran Dario sambil melaburkan salep di bekas luka Savannah. Takut? Aku nggak pernah takut sama kamu, Mas. Sedikit pun. Aku diam karena aku pikir kamu memang masih butuh waktu mencintaiku, tapi ternyata ada wanita lain di hati kamu, pantas saja kamu nggak pernah bisa mencintaiku. Selesai mengobati, Dario meletakkan salep ke dalam kotak P3K. Kalau kamu mencintaiku? Tanya Dario dengan wajah yang super polos sambil mengerjapkan mata. Untuk orang yang baru mengenal Dario, mereka akan berpikir Dario ini tipe cowok yang gak tahu apa-apa, berwajah polos dan berhati lembut. Padahal aslinya, jika dia sudah marah, dia seperti jelmaan iblis. Atau emang itu jangan-jangan trik Dario untuk meluluhkan hati lawan bicaranya. Savannah gak akan terperdaya. Dulu ya? Jawab Savannah cuek. Sekarang masih kan? Enggak. Bohong. Kalau aku masih cinta sama kamu, aku gak akan minta cerai. Kamu bilang kamu minta cerai karena kamu lelah karena aku cuek. Ya itu salah satunya. Tapi aku masih percaya kamu masih mencintaiku. Terserah. Savannah ingin berdiri, tapi Dario juga ikut berdiri di depannya. Apa? Gak apa-apa. Bruk. Savannah tersentak saat tiba-tiba Dario mendorongnya di kasur. Belum sempat dimenolak, Dario sudah menahan kedua tangannya di atas kepala. Mas, minggir! Dario tak mengindahkan permintaan Savannah dan mendaratkan ciuman di bibirnya. Savannah membelakakan mata terkejut. Mau protes, kedua tangannya dicengkeraman dan tubuhnya ditindih. Savannah pun tidak bisa melawan dan pasrah mendapat ciuman kasar dari Dario. Lalu saat dia berhenti berontak, Dario menciumnya dengan lembut. Mas, udah. Lirih Savannah. Dario tidak menjawab dan meneruskan aksinya. Savannah tidak mengerti kenapa tiba-tiba sekarang Dario bernapsu padanya. Belakangan ini dia sering mencuri ciuman atau berbagai modus untuk menyentuhnya. Mungkin ini salah satu trik Dario mempertahankan pernikahannya. Tapi Savannah nggak mau bercinta dengan cara begini. Dario tidak tulus. Mas, lepas. Aku nggak mau. Meskipun Savannah terus memberontak, tubuhnya seolah menerima dengan baik. Bahkan tanpa sadar dia membalas ciuman suaminya. Ciuman ini. Ciuman yang begitu dia dambakan selama 2 tahun. Bagaimana mungkin Savannah bisa menolakku? Yes, Gero, begitu. Buka mulut kamu. Seolah terhipnotis, Savannah menurut saja saat Dario menyuruhnya membuka mulut. Lalu lidah nakalnya menerobos masuk. Dario melepas cengkeraman tangannya dan mengarahkan tangan Savannah agar melingkar di lehernya. Tangan Savannah secara otomatis meremas belakang rambut Dario. Aku suka, lakukan. Gumam Dario memberikan kebebasan untuk Savannah. Dario kembali melanjutkan aksinya,
Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Dario mengumpat dan mengambil ponselnya, ciumannya terlepas. Entah setan apa yang merasuki, Savannah menarik Dario dan mencium kembali bibirnya. Girl, pelan-pelan. Tenang. Dario terkekeh. Dia melihat ponsel dan terkejut melihat ponsel ada nama Om Abian. Papa Zia telepon. Halo, Om. Bisa tolong ke rumah sakit sekarang? Zia kecelakaan. Apa? Zia kecelakaan? Kok bisa? Dario langsung turun dari kasur. Savannah tersentak. Tersentak dari gairah yang menggebu-gebu dan tersentak dari mimpi. Dario yang begitu mendengar Zia kecelakaan dan mengakhiri ciuman mereka begitu saja seperti mematahkan sayap-sayap Savannah yang sudah terlanjur terbang tinggi, hingga ia terhembas dengan keras di lautan kenyataan. Kenyataan bahwa, sampai kapanpun Dario tidak akan pernah menjadi miliknya. Zia ingin ke kantor kamu, tapi dia marah ketabrak mobil. Dia terus manggil nama kamu. Om bingung harus bagaimana. Tolong ke rumah sakit Pelita sekarang. Iya, Om, aku ke sana sekarang. Dario memasukkan ponsel ke dalam saku, lalu menatap istrinya. Aku pergi dulu ya, nanti malam kita lanjut. Dario mencium kening istrinya. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Dario bergegas menuju ke pintu. Namun begitu ia memegang knop, gerakannya tertahan mendengar kalimat istrinya. Kalau kamu tetap di sini dan melanjutkan percintaan kita, aku akan membatalkan gugatan cerai.